Om Swastiastu, perkenalkan nama saya Herdi Saragih dengan NIM 211052157. Di sini saya akan menjelaskan tentang rancangan percobaan, yaitu pada rancangan acak lengkap untuk mengetahui penambahan asam askorbat terhadap pembuatan dake untuk mengidentifikasi pengaruhnya terhadap daya simpan. Nah, di sini saya sudah memasukkan data sesuai jurnal yang saya cari tadi atau saya temukan tadi. Setelah kita memasukkan data sesuai jurnal, maka langkah pertama yang kita lakukan yaitu mencari jumlahnya dengan cara sum, lalu kita blok semua data ulangannya, setelah itu kita enter. Nah, untuk mencari jumlah yang di sini juga caranya sama, kita sum lalu kita blok semua, lalu tekan enter. Nah, selanjutnya kita mencari jumlah yang di sini dengan cara sum, lalu kita blok hasil dari ulangan 1 dan ulangan 2-nya. Begitupun sampai bawah cara sama. Nah, selanjutnya kita mencari reratanya. Rata di sini bisa kita cari dengan hasil jumlah kita bagi dengan 6, yaitu banyaknya perlakuan. Ini juga sama caranya. Lalu untuk rata yang di sini, ini bisa kita cari dengan cara banyaknya jumlah yang ini kita bagi dengan 2, yaitu banyaknya ulangan di sini. Ini 2. Oke. Terus untuk rata yang ini kita mencarinya dengan rumus yang berbeda, yaitu dengan cara appearance, lalu kita blok semua rata yang tadi kita cari, lalu kita tekan enter. Atau caranya seperti ini, sesuai dengan appearance, kita blok, nah itu tekan enter. Nah, seperti itu dia kira-kira. Oke. Setelah kita mendapatkan semua data yang kita perlukan di sini, maka selanjutnya kita mencari FK. Nah, untuk mencari FK di sini bisa kita lakukan dengan cara hasil jumlah yang ini, jumlah ini kita kuadratkan, lalu kita bagi dengan 12. Nah, seperti itu dia untuk mencari jumlah FK-nya. Nah, setelah kita menemukan FK, maka selanjutnya kita mengisi tabel 2 arah. Yang di sini tadi awalnya kosong, kita isi dengan sesuai dengan data di atas, yaitu W1 L1 yaitu ini, dan W2 L1-nya ini, lalu L1 W1-nya ini. Begitupun selanjutnya lakukan hal yang sama hingga semua data W1 dan W2-nya terpenuhi. Nah, setelah penuh, kita melakukan hal yang sama dengan data tabel yang pertama tadi, yaitu dengan mencari jumlah datanya. Ini jumlah data dengan cara yang sama. Dengan menekan sum, lalu kita blok data W1. Ini juga sama caranya. Nah, jumlah yang ini juga sama dengan cara yang di atas tadi, yaitu dengan cara sum, lalu kita blok ini semua ke kanan itu, enter. Nah, setelah itu maka kita mencari ratanya yang seperti tadi. Caranya juga hampir sama, itu hasil jumlah kita bagikan dengan 6, seperti itu. Ini juga hasil jumlahnya kita bagi dengan banyaknya ini, bagi dengan 4, banyaknya ulangannya atau perlakuannya. Nah, ini kita dapat dari penjumlahan dari semua ini, dari data jumlahnya dengan cara sum, lalu kita blok ini. Nah, itu untuk data ini, maka nantinya akan sama dengan data di tabel yang pertama tadi. Caranya juga sama, yaitu appearance, lalu kita blok semua. Nah, maka akan muncul ini, datanya akan sama. Setelah kita mendapat tabel 2 arah, maka kita bisa mencari tabel ANOVA-nya dengan cara cepat atau cara singkatnya. Itu dengan cara ini, data analisis,
Lalu kita pilih ANOPA to factor with ini, with replication, tekan OK. Ini kita blok isi tabel 2 arah dari sini ke W2. Oke. Lalu untuk rows per sampel kita isi 2. Lalu ini output range, kita cari tempat yang kosong, yang dimana kira-kira kita suka atau enak untuk dilihat. Nah, seperti itu kira-kira teman-teman. Namun di sini kita masih melakukan perubahan. Kita menambahkan nanti perlakuannya. Untuk ini kita hilangkan dulu. Nah, tuh ini kita kosongin satu di sini. Nah, seperti itu. Ini kita ubah. Ini tuh jadi JK. Ini DB. DB ini KT. Ini F hit. Ini F tabelnya. F tab. Nah, di sini kita menambahkan perlakuan. Ini perlakuan. Ini juga kita ubah. Ini kita ubah. Ini L LW interaksi ini galat atau G. Nah, untuk mencari JKP-nya atau JK perlakuannya bisa dengan cara ini JKL-nya kita jumlahkan dengan JKW, lalu jumlah dengan interaksi. Nah, seperti itu. Untuk DB-nya kita lakukan dengan cara yang sama, yaitu DBL ini kita jumlah dengan W, terus kita jumlah dengan interaksi. Itu hasilnya. Untuk KT-nya kita mencarinya dengan JKP, kita bagi dengan DB. Seperti ini. JKP kita bagi dengan DB. Nah, untuk hitungnya kita bisa mencarinya dengan KTP dibagi dengan KTG. Seperti ini. KTP kita bagi dengan KTG, KT galatnya. Oke. Setelah itu kita mencari F tabel yang 5%, yaitu dengan cara F inverse lalu 0,05. Jika dia F tabel 1%, maka kita isi dengan 0,01, 0,05, ini DBP, lalu DBG-nya G. Nah, seperti itu. Di sini setelah kita merubahnya, kita menguji atau melihat apakah data ANOPA yang ini sama dengan ANOPA yang telah kita buat tadi. Ini kita lihat.
DB-nya oke sama, JKP-nya sama, KTP-nya sama. Oke, jika sudah sama maka selanjutnya kita melanjutkan ke uji lanjutan interaksi. Di sini kita mulainya dengan cara mengambil data dari rata yang ini. Kita ambil datanya. Setelah itu kita masukkan ke tabel dan kita urutkan dari data terbesar ke terkecil. Nah, setelah itu kita melakukan atau mencari selisihnya dengan cara rata paling besar kita kurang dengan yang terkecil dari dia yang di bawahnya. Setelah itu kita tekan F4 supaya nanti bisa kita drag ke bawah. Bisa kita ke bawah seperti ini supaya cepat. Nah, selanjutnya juga lakukan hal yang sama seperti yang sebelumnya tadi. Namun di bawahnya yaitu jika tadi W2L3 maka selanjutnya W1L3 sampai ke bawah, yaitu dengan cara W1L3-nya kita tekan F4. Oke. Ini juga sama. Lakukan hal yang sama. Nanti kita tinggal mendrag jika kita sudah melakukan F4-nya. Tinggal tarik ke bawah seperti itu. Nah, selanjutnya kita mencari ini BJND dan BJND 5% dan BJND 1%. Langkah awal kita mencari SY-nya terlebih dahulu dengan cara ini KT Galat. Ini mana tadi KT Galat? KT Galat. Kita bagi 2. Setelah itu kita kuadratkan dengan 0,5, maka hasilnya akan 0,7. Setelah itu maka kita bisa mencari BJND 5%-nya, yaitu dengan cara JND 5% kita kalikan dengan SY-nya. Untuk SY-nya karena dia sebagai patokan, kita kasih dia F4 supaya nanti bisa kita tarik atau kita drag ke bawah agar lebih mempersingkat waktu atau cara cepatnya seperti itu. Nah, untuk PJND 1%-nya juga sama. JND 1% kita kali dengan SY, lalu kita kasih F4 dan nantinya kita bisa drag. Nah, setelah itu kita membuat permisalannya dengan cara rumusnya seperti ini. If atau jika BJND ya jika BJND 5% lebih kecil dari jumlah yang di sini tadi, maka dia akan SNS. Nah, jika sebaliknya, jika data ini lebih kecil dari BJND 5%, maka memunculkan angka bintang. Seperti itu. Ini juga sama caranya. Jika ini lebih besar dari ini, gitu, sama. Setelah itu kita menentukan notasi. Di sini kita langsung ke masukkan, oh ini A, ini A juga, ini, oh ini BC, oh ya seperti itu. Nah, selanjutnya kita mencari faktor W-nya. Di faktor W ini kita melakukan dengan hal yang sama seperti tadi. Kita memasukkan rata dari ini, masukkan rata dari sini, rata yang ini rata W1 dan W1 dan W2-nya, lalu kita urutkan terbesar yang terkecil lagi. Kita cari selisihnya. Setelah itu kita mencari BJND 5% dan BJND 1%-nya. Caranya sama, kita mencari SY dulu, yaitu dengan cara KTG kita bagi dengan 6, lalu kita kuadratkan dengan 0,5. Nah, setelah kita mendapat BJND 5% dan BJND 1%-nya, maka kita melakukan selisihnya, maka kita membuat permisalan untuk mencari notasi. Setelah itu, kita mencari faktor L-nya. Untuk faktor L di sini juga caranya sama, yaitu rata yang ini, rata L-nya, dari rata L, kita masukkan ke dalam tabel dan kita urutkan dari data terbesar ke terkecil. Nah, setelah itu kita membuat selisih
dengan cara yang sama seperti tadi hingga semuanya terpenuhi. Lalu kita mencari BJND 5% dan BJND 100%-nya. Dan tidak lupa juga untuk mencari BJND 5% dan BJND 100%, kita harus mencari SY terlebih dahulu, yaitu galat kita bagi dengan 4 dan kita kali dengan 0, kita kuadratkan dengan 0,05. Setelah itu kita membuat permisalan untuk mencari notasinya. Ini seperti yang pertama tadi sama. Jika ini lebih kecil dari BJND 5%, maka dia akan muncul tanda NS. Nah, sebaliknya jika ini tadi data di atas lebih kecil daripada BJND 1%, maka akan muncul tanda bintang seperti itu. Maka untuk itu kita bisa menentukan notasinya di sini. Ini A, ini bintang, dia berpengaruh saja. Ini AB, ini AB juga. Nah, sekian yang dapat saya paparkan. Saya mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Sekian dari saya, terima kasih.